Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Saya percaya setiap kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang rindu untuk kita lebih lagi di dalam setiap persekutuan kita lebih lagi mengerti hati Bapa, lebih lagi menikmati kehadirannya dalam hidup kita, menikmati firman-Nya, dan puji-pujian bahkan yang kita naikkan, sungguh di dalamnya juga kita dibangun. Oleh karena itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita berbakti kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Lebih dalam. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala
apapun yang kami lakukan saat sore ini Tuhan, kami rindu menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus. Lewat firman Tuhan Engkau berbicara, lewat pujian Engkau disenangkan, bahkan berbicara buat setiap jiwa kami Tuhan Yesus. Bahkan lewat doa-doa kami Tuhan Yesus, kami boleh naikkan apa yang menjadi kerinduan hati kami, yang Tuhan terlebih tahu, Tuhan terlebih mengenal kami. Bahkan lewat doa pun Engkau hadir ya Tuhan Yesus. Setiap hal yang kami bawa pada sore hari ini Tuhan, itu menjadi kesukaan bagi Engkau Yesus, menjadi dupa yang harum Tuhan. Dan kami percaya Roh Allah bekerja melawat setiap kami Tuhan, melawat setiap jiwa-jiwa yang hadir Tuhan, sehingga kami terfokus hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Dan kami percaya kami diberkati Tuhan. Mari Tuhan Yesus sehatikan kami bila ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, baik dari kami pribadi lepas pribadi, bahkan di tempat ini yang mungkin mencoba mengganggu ibadah kami tolak dan hancurkan itu semua di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami hanya mengundang Roh Allah, membebaskan Roh Allah bekerja di tempat ini, memberkati setiap kami. Terima kasih Yesusku, terpuji-puji Engkau Allah kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa buka ibadah ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita naikkan pujian, datanglah kepadanya dengan hati bersyukur. Dan kita percaya di dalam pujian ada kuasa Allah yang membebaskan kita. Syukur yang terindah bagi Allah kita di tengah pergumulan, bukan di tengah keberkatan kita, bukan di tengah kesukaan kita, tapi bahkan di tengah pergumulan yang menekan jiwa kita, kita boleh bersyukur. Haleluya, haleluya, bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan,
Yesus. Sehingga apa yang kita boleh bawa untuk menyenangkan hati Tuhan. Di tengah keterbatasan kita boleh bawa yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Amin. Kau terlalu tega, cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku,
Haleluya, glory. Terpujilah Yesus dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat saat ini Tuhan. Engkau sudah memilih kami menjadi anak kesayangan-Mu Tuhan. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan kami Tuhan. Pada saat sore hari ini kami bersyukur buat pertolongan Tuhan dalam setiap saat dalam hidup kami. Ajar kami menyadari Tuhan, kami ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau dalam hidup kami. Kami tidak bisa melakukan apapun tanpa ada firman dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau lihat jiwa-jiwa yang hadir pada saat sore hari ini Tuhan. Dengan setiap masing-masing membawa pergumulan hidup kami Tuhan di hadapan-Mu. Kadang kami tidak berdaya Tuhan menghadapi kehidupan ini. Kami memiliki pergumulan hidup yang berat di hadapan-Mu Tuhan. Kami mungkin dalam permasalahan yang kami tidak tahu Tuhan solusinya. Kami mungkin dalam mencari pekerjaan menghidupi keluarga kami. Kami mungkin dalam keadaan sakit Tuhan, dalam usia yang tidak muda lagi. Tapi pada saat sore hari ini kami bersyukur Tuhan kalau kami masih berada dalam hadirat-Mu. Itu semua karena anugerah keselamatan yang sudah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya puji-pujian kami sudah menyenangkan hati-Mu dan sudah menggemburkan hati kami untuk siap ditaburi kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Urapi berlipat kali ganda Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu Tuhan. Supaya setiap firman yang diberitakan kepada kami berasal dari Engkau Tuhan Yesus. Roh Kudus yang bekerja di tempat ini jatuh di hati-hati yang subur Tuhan. Sehingga kami memahami, mengerti dan mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Kami tetap berjuang dan berjuang sebagai pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Roh Kudus beri kami kemampuan, kekuatan melakukan firman-Mu. Kami mau menjadi berkat di mana kami berada Tuhan. Kami mau berdampak hidup kami ini Tuhan. Untuk menyelamatkan keluarga kami yang belum mengenal Engkau. Biarlah terang-Mu hadir dalam setiap pribadi-pribadi yang hadir pada saat sore hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus itu akan kami nikmati, kami akan lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Jika ada kuasa-kuasa yang mencoba Tuhan mengganggu pikiran kami, di dalam nama Tuhan Yesus lalukan itu, hilangkan itu Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang bertata saat kami mendengarkan firman-Mu. Kami siap Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Cek. Puji Tuhan, kita sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan. Sama-sama kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan lanjutkan khotbah Efesus kita. Puji Tuhan. Tentu oleh anugerah Tuhan kita sama-sama bisa berkumpul di tempat ini. Oleh anugerah Tuhan, pemeliharaan penjagaan Tuhan dan terlebih dorongan di hati kita, kedamaian di hati kita, kerinduan di jiwa kita, sehingga kita sama-sama bisa hadir di tempat ini. Sama-sama kita mau lebih lagi dilengkapi
oleh kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita mau masuk ke adopsi rohani sebagai berkat yang kedua. Minggu lalu kita sudah melihat berkat rohani yang pertama, yaitu bahwa kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Kita mau melihat adopsi rohani sebagai berkat yang kedua. Namun kurang lebih mapnya, karena pendahuluan kita sore hari ini cukup panjang, maka adopsi rohani ini saya akan lanjutkan di kesempatan berikutnya. Kita lihat dulu pendahuluan Efesus 1:18, buatlah mereka masing-masing mengerti dan yakin akan semua hal yang baik yang sudah engkau sediakan bagi kami, yang sudah engkau panggil untuk menjadi anak-anak-Mu. Efesus 1:17-19 itu mencatat pokok-pokok doa syafaatnya Rasul Paulus terhadap jemaat kota Efesus dan kota-kota di sekitar Efesus. Salah satu isi doanya adalah agar mereka mengerti, memahami, menyelami betapa berharganya, betapa mulianya semua berkat rohani yang telah mereka terima dari Allah di dalam Kristus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi pendahuluan ini sudah ada di minggu lalu, bisa nonton lagi di YouTube kita, puji Tuhan. Memahami betapa berharga dan mulianya seluruh berkat rohani, maka pujian kepada Allah itu akan terus bertumbuh di hidup, di hati pikiran jemaat Efesus yang selanjutnya akan memberi buah dalam segala perbuatan baik, pekerjaan baik. Jadi selalu kita sama-sama mengingatkan diri kita bahwa saat kita bisa berbuat baik itu bukan berasal dari diri kita sendiri, tetapi lewat pembelajaran kita itu berasal dari pujian kepada Allah. Kita rindu memuliakan Allah lewat perbuatan pekerjaan baik kita. Jadi bukan berasal dari diri kita sendiri. Next, puji Tuhan. Kami meminta, ini dasarnya, supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Inilah dasar dari paragraf tadi, paragraf sebelumnya. Ulang singkat, Paulus berdoa supaya jemaat Efesus itu mengerti. Itulah doa syafaat Paulus. Jadi Paulus dalam ayat-ayat ini tidak berdoa supaya jemaat diberkati, bukan. Tetapi Paulus berdoa supaya jemaat mengerti bahwa mereka sudah diberkati dan mereka mengerti betapa berharganya dan mulianya berkat yang sudah mereka terima. Saat mereka bisa mengerti bahwa mereka sudah terima berkat yang begitu berharga dan begitu mulia, maka di hati mereka akan tumbuh terus pujian. Pujian inilah yang berbuah perbuatan baik. Itu logika yang kita lihat di Efesus 1 ini. Sehingga sama sekali enggak ada alasan untuk kita banggakan diri saat bisa berbuat baik, saat bisa melayani. Kita enggak punya alasan untuk memegahkan diri, untuk membanggakan diri.
Nah, itu secara sekilas saya ingin coba mengajak kita sama-sama lebih mengerti pendahuluan ini dengan bantuan gambar berikut. Di tengah-tengah kita lihat itu ada salib. Itulah kekristenan yang utuh. Kekristenan yang utuh merupakan irisan dari ketiga lingkaran, yaitu ortopati, ortodoksi, dan ortopraksi. Kita akan lihat seturut searah jarum jam. Pertama, ortopati. Pati itu kita kenal dengan istilah empati, simpati. Itu menunjuk kepada perasaan atau emosi kita. Jadi orang-orang Kristen itu orang-orang yang memiliki emosi, memiliki kasih, memiliki motivasi yang benar saat melakukan perbuatan baik. Itu pemahaman sederhana kita. Ortopati, orto itu saya kemarin share di status, orto itu artinya lurus. Ortopedi itu membuat lurus. Orto itu lurus, pedi itu dari pedia itu belajar. Jadi anak-anak kecil yang terlahir dengan mungkin ada kaki O, kaki X itu dibuat lurus oleh ilmu yang namanya ortopedi. Nah, jika sekarang ortopedi itu juga untuk orang dewasa, tetapi namanya tetap sama. Orto itu artinya lurus. Nah, ortopati itu semangat atau perasaan yang benar, bicara tentang kasih, bicara tentang simpati dan empati. Kita terus belajar, ini tentu dimulai dari inisiatif Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Inisiatif dari Allah, kita menerima, kita menikmati di dalam saat-saat teduh kita. Di dalam doa-doa pribadi kita, doa-doa rumah tangga kita, doa-doa suami istri kita. Kita terus dan terus menikmati, menerima kasih tersebut. Tetapi bukan hanya berhenti di kamar, kasih itu harus dibagikan, kasih itu harus disalurkan. Itu juga perjuangan kita, usaha kita menanggapi inisiatif Allah. Itulah buah kita. Kita menyalurkan kasih yang kita nikmati di kamar itu, kita salurkan kepada orang-orang di sekitar kita melalui interaksi kita hari ke hari. Kita perlu latih empati kita. Kita perlu latih simpati kita. Karena itu kita belajar sesuai dengan kerinduan kita sama-sama di PDI ini, kita belajar bermisi, kita belajar mengadakan kunjungan sosial. Itu tujuannya adalah melatih hati ini, melatih perasaan ini. Kita tahu bersama apa yang kita berikan kepada Taman Pemulihan itulah hanya kecil, hanya sembako, makan bersama, mungkin pakaian bekas. Tetapi kita dapat sama-sama latihan itu, latihan berempati, latihan bersimpati atas kasih yang Yesus sudah berikan. Itu latihan kita termasuk. Tentu ada orang-orang yang lebih hebat dalam berempati, tetapi semua dan semua harus didasari kembali ke gambar ini, ke nomor 2. Kita harus dasari empati kita, simpati kita itu dengan ortodoksi. Pengajaran yang benar. Ini yang harus kita lebih dan lebih mengerti lagi. Tadi ya, Paulus ngajari jemaat Efesus,
Paulus berdoa untuk jemaat Efesus agar perbuatan baik mereka lahir dari pengertian bahwa mereka sudah dikasihi Tuhan, bahwa mereka sudah menerima berkat yang begitu berharga dan begitu mulia. Itulah alasan untuk memberkati sesama. Itulah alasan untuk menjadi berkat, menjalani hidup yang berdampak di tengah lingkungan kita sama-sama. Tuhan Yesus yang sanggup lakukan itu bagi kita. Ortodoksi, pendalaman Alkitab agar kita bisa menyembah. Doksi itu kita dapat kata doksologi, penyembahan. Kita melakukan pembelajaran Alkitab agar kita bisa menyembah Allah yang benar dengan sikap yang benar, dengan hati yang benar. Kita perlu ortodoksi. Kita punya alasan-alasan yang tepat untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita menikmati Tuhan. Kita percaya saat kita punya dasar yang benar, alasan yang tepat, penyembahan kita enggak bersifat personal saja, pasti akan mengalir keluar kepada sesama, kepada lingkungan, kepada setidaknya rumah tangga kita, istri, suami, anak-anak kita bisa merasakan hasil penyembahan kita. Karena penyembahan kita didasari dengan pengajaran yang benar. Puji Tuhan. Saya mau kasih satu kutipan. Jika Yesus Kristus tidak cukup kuat untuk memotivasimu untuk hidup benar, itu berarti kamu tidak mengenalnya sama sekali. Atau dengan kata lain kita merasa kenal Yesus, tetapi Yesus yang salah. Terbukti penyembahan kita kepada Yesus nggak menghasilkan sebuah kehidupan yang berdampak. Berarti kita mengenal Yesus yang salah. Mungkin Yesus versinya dulu sempat booming, versinya pendeta Erastus, ala mayor, ala minor. Atau versi Yesusnya teologi kemakmuran, Yesus yang akan memberkati kita secara jasmani. Yesus yang berjanji bahwa umatnya enggak akan kekurangan secara jasmani. Mungkin kita sembah Yesus semacam itu. Yesus semacam itu enggak akan membuat penyembahan kita kepadanya menghasilkan hidup yang berdampak. Namun kita yakin saat Yesus Kristus yang kita sembah itu benar-benar Dia, dan kita sembah dari hati dalam kebenaran, maka sesuai dengan kutipan ini kita bisa yakin. Kenal Yesus, maka kita akan terus dimotivasi untuk hidup benar, hidup berdampak. Hidup membuat orang merasa diberkati. Segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kita lanjut. Haleluya. Kembali ke gambar. Ortopraksi itu kita dapati, praksi itu kita kenal dengan kata praktek. Praktek, teori versus praktek. Praksi itu kita kenal di bahasa Indonesia dengan istilah praktek, yaitu apa yang menjadi tindakan kita, apa yang menjadi perbuatan kita. Nah, jadi kita sudah dapat 3 nih. Emosi kita lurus alias benar, pengajaran kita lurus alias benar, perbuatan kita sebagai buah benar. Jika ada yang enggak imbang, kita harus lakukan koreksi diri. Contohnya, saya ini suka belajar, berarti tentang ortodoksi saya cukup aman nih. Saya lebih mudah lurus atau benar dalam hal ortodoksi. Namun,
saat saya nggak mau koreksi diri, nggak mau rajin refleksi diri, saya bisa jatuh ke dalam jebakan Farisi. Jago dalam kebenaran firman tetapi nggak punya empati. Nah sebaliknya istri saya itu termasuk orang yang mudah berempati. Tetapi jika tidak didasari oleh pengajaran yang benar, itu pun kan berbahaya. Sebab kita tahu bersama, nggak kalah kok soal berempati. Agama-agama lain tentang berempati, tentang bersimpati, agama-agama lain juga melakukannya, menunjukkannya, mendemonstrasikannya. Karena itu perlu tiga hal ini beririsan satu sama lain membuat kekristenan kita menjadi sebuah kekristenan yang seimbang, yang utuh antara pengetahuan atau pembelajaran, perasaan, emosi, motivasi, dan yang ketiga tindakan. Inilah kekristenan yang utuh. Matthew Fredwell menulis seperti ini, ketika gereja terus melakukan penyesuaian, kalibrasi terhadap hati Allah, terhadap tujuan Allah, maka gereja akan menjadi sebuah saluran dari cinta dan anugerahnya. Secara efektif, berdampak, gereja berdampak demi kerajaannya. Kita harus terus mengingat hal ini. Tentu kita tahu bersama tujuan Allah itu kita dapati di firman Tuhan. Mau gak mau kita dalami firman Tuhan. Kita gak sembarang saja terima makan rohani. Kita benar-benar renungkan, belajar langsung kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita sampai kepada tahap di mana kita percaya pada semua apa yang seorang pendeta katakan. Itu kultus, itu mengkultuskan pendeta. Kita jangan sampai kepada jebakan tersebut. Bahkan apa yang saya katakan harus diselidiki benar apa enggak. Sekali lagi, jangan sampai kita jatuh kepada perangkap di mana kita percaya aja pada semua apa yang seorang pendeta katakan. Itu pengkultusan, kita nggak mau jatuh ke dalam jebakan seperti itu. Hanya Yesus dan firman-Nya yang kita selidiki tiap hari di dalam kerendahan hati kita, di dalam doa-doa kita. Perkataannya lah, haleluya, yang kita mau pegang, puji Tuhan. Kita nggak mau berhenti dalam mempelajari firman. Tetapi kita pun nggak mau berhenti dalam melatih diri berempati, bersimpati. Timbul dari hati yang terbeban. Itu kan baru kita bisa kasih tindakan yang tulus. Kalau enggak, maka berkat yang kita share, tindakan yang kita tunjukkan itu kita akan minta balik. Saat hati kita enggak tulus, saat kita gagal berempati sesuai kebenaran firman. Jika kita gagal berempati dengan benar, berarti pengajaran kita perlu diragukan. Kita perlu belajar lagi berarti. Itu kurang lebih tahapan logis yang perlu kita perhatikan. Sehingga setiap perbuatan baik kita itu kita nggak minta balik lagi. Kita nggak minta balasannya. Kita lakukan perbuatan baik kita dengan tulus. Demi kepentingan Kristus, Kristus saja yang dipermuliakan. Puji Tuhan, segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Kita mau tutup pendahuluan kita dengan menghubungkan Efesus 1 tadi dengan gambar yang sudah kita lihat tadi.
Karena jemaat Efesus telah menerima kasih Allah. Itu dulu dasarnya. Karena jemaat Efesus sudah menerima kasih Allah, sudah mengalami kasih Allah, sudah menerima seluruh berkat rohani. Yang pertama pemilihan ilahi, kedua hari ini kita melihat adopsi sorgawi. Saat mereka sudah menerima kasih Allah, barulah Paulus berdoa supaya mereka mengerti betapa besarnya kasih tersebut, betapa bernilainya berkat-berkat rohani tersebut. Sehingga di dalam pengertian akan besarnya kasih Kristus, maka kita akan terus didorong. Kita seperti dipaksa oleh pengertian kita untuk menyalurkan, untuk menerapkan, mengaplikasikan. Kiranya pengertian yang kita dapat di sore hari ini menjadi dasar untuk kita jalani keseharian kita. Puji Tuhan. Kita masuk ke adopsi keluarga surgawi ayat kelima. Kita sudah belajar ayat keempat minggu lalu, bisa kembali lihat di YouTube kita. Sejak semula Allah telah memutuskan untuk mengangkat kita menjadi anak-anaknya melalui Yesus Kristus. Dan hal ini dilakukannya atas kemauannya sendiri. Puji Tuhan. Berkat rohani yang kedua adalah bahwa atas kemauan Allah sendiri, jadi dasarnya kemauannya sendiri. Bukan dasar karena ia melihat contohnya Bapak Amos nih rajin sekali atau tulus banget. Atau Bapak Amos pintar. Bukan itu dasarnya, tetapi atas kemauannya sendiri. Allah telah menetapkan kita menjadi anak-anaknya melalui Yesus Kristus. Jadi kita lihat melalui karya Kalvari, Bapak Sorgawi mengadopsi kita. Puji Tuhan. Melalui karya salib Kristus, kita bukan hanya diluputkan dari murka Allah, tapi juga diangkatnya menjadi anak. Sebelumnya kita ini dimusuhi Allah. Setelah menerima Yesus, sekarang kita sangat dikasihi Allah. Kutipan kembali dari J.I. atau J.I. Packer. Jika saya diminta untuk menjelaskan pesan perjanjian baru dalam 3 kata, maka proposal saya yang saya usulkan adalah adoption through propitiation. Adoption itu adopsi jadi anak, through itu melalui, propitiation itu peredaan amarah atau pemadaman murka. Jadi sebelumnya Allah itu murka kepada manusia berdosa. Bukan karena manusianya, manusia ini diciptakan oleh Allah sendiri. Allah nggak mungkin membenci manusia. Namun karena manusia sudah menyatu dengan dosa, dosa itu sudah mendarah daging dengan manusia, maka mau nggak mau saat Allah melihat manusia dengan murka sehingga ia palingkan wajah. Atau saat ia menghadap kepada manusia, wajahnya penuh dengan murka. Tentu kita nggak bisa sembarangan saja menafsirkan seperti ini. Kita dapat jatuh ke dalam kesesatan saat melihat Allah itu sebagai pribadi yang pendendam. Enggak ya. Kita pernah belajar juga di bedah buku. Kita banyak belajar di bedah buku. Saat dikatakan Allah murka itu bukan seperti saat kita emosi nih. Saya kan orang ini ya, orang Ambonnya,
Orang timur termasuk emosinya tuh meledak-ledak ya. Saat istri bikin kesel, kadang-kadang saya tonjok dia. Enggak ya Maya. Marah tuh bisa teriak. Emosi. Allah bukan seperti itu marahnya. Bukan seperti manusia. Saat emosi, kesel langsung. Hah! Jangan punya bayangan murka Allah itu seperti itu. Karena itu kita perlu dalami firman supaya kita mengerti murka Allah itu seperti apa. Murka dalam keadilannya, murka bahkan di dalam kasihnya. Kita harus pahami benar firman Tuhan supaya kita nggak punya persepsi yang salah terhadap Allah. Saat dikatakan ia murka kepada kita manusia ini, manusia yang diciptakan tetapi yang ternyata sudah menyatu dengan dosa. Kita nggak bisa membuat diri kita terluput dari murkanya. Karena itulah harus ada Kalvari sehingga murka Allah itu padam. Dan setelah murkanya padam oleh karya Kalvari, kita diangkat jadi anak. Kita menerima segala kasih yang bisa ditunjukkan oleh seorang ayah. Ayah dalam dunia ini terbatas dalam menunjukkan kasih. Bapa kita di surga sempurna dalam tunjukkan kasih. Dahulu kita dimurkai, sekarang kita dikasihi. Itulah adoption through propitiation. Dan J.I. Packer katakan, saya berharap tak menemukan lagi kesimpulan yang lebih kaya dan padat terhadap Injil daripada 3 kata ini. Next, oleh karena kematian Yesus, Allah tidak lagi memalingkan wajahnya. Tidak peduli kepada kita, tidak lagi mengabaikan kita. Sekarang oleh karena kematian Yesus Kristus di Kalvari, ia memperhatikan kita. Ia memperhadapkan wajahnya pada kita. Itulah adopsi. Ada saat anak-anak Allah kita ini jatuh dalam dosa, gagal dalam menjalani hidup ini. Tetapi tetap ia perhatikan kita. Udah gak ada lagi penghukuman bagi orang-orang di dalam Kristus. Ia perhatikan kita. Ia mau menolong kita supaya kita bangkit dari kejatuhan dosa kita. Itulah adopsi. Yesus yang kerjakan di Kalvari. Ia perhadapkan wajahnya kepada kita untuk lindungi kita sebagai seorang anak, untuk mencukupi kebutuhan kita sebagai seorang anak, untuk mendidik kita sebagai seorang anak. Sekali lagi, Bapa kita Bapa yang sempurna, yang gak mungkin membiarkan kita menjadi anak-anak yang manja, yang gak bisa berbuat apa-apa bagi kerajaan Allah. Oh no, Bapa kita Bapa yang sempurna, ia pasti melatih kita sedemikian rupa sehingga hari ke hari kita semakin dapat diandalkan untuk kerajaan Allah, untuk kepentingan Kristus. Next, bukan adopsi jasmani. Kutipan dari Jack Bailey. Ketika orang-orang Romawi kuno lakukan adopsi, jadi di saat itu sebagai background dari tulisan Paulus kepada jemaat Efesus ini, saat itu menjadi hal yang biasa bahkan populer dalam budaya Romawi kuno untuk melakukan yang namanya adopsi. Mengambil anak, lebih tepat membeli anak. Mereka memilih anak yang mereka inginkan. Anak-anak ini adalah para remaja yang sudah terlihat skill dan intelektualnya. Next.
jika seorang bangsawan Romawi kuno mengadopsi seorang anak yang ternyata di kemudian hari ketahuan atau kedapatan malas atau tidak punya kompetensi, tidak punya kelebihan-kelebihan tertentu, maka si bangsawan ini akan membeli anak yang lain yang lebih pantas untuk melanjutkan tradisi keluarga. Sesungguhnya praktek ini kontras dengan apa yang terjadi saat Allah mengadopsi kita. Ia memilih kita bukan karena kita layak, justru dalam kenyataan bahwa kita tidak layak, kita ini diadopsi. Karena itu, adopsi rohani itu dapat kita katakan kontras dengan adopsi jasmani. Bahkan tentu sampai saat ini, sulit saya dapati ada pasangan suami istri kemudian mengadopsi anak yang cacat. Kalau ada itu luar biasa banget. Tetapi berdasarkan tradisi atau budaya Romawi kuno, anak remaja yang benar-benar terbaik, kita bisa bayangkan tinggi, tegap, ganteng, skillnya luar biasa, rajin banget, itulah yang diadopsi. Tetapi saat Allah pilih kita, itu kontras banget. Kita enggak layak jadi anak-anak Allah. Jauh kita dari kata atau sebutan layak untuk menjadi anak-anak Allah. Tetapi Ia tetap memilih kita. 1 Korintus 7, 27, 1 Korintus 1, 27, 29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang, yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Inilah pilihan kita saat kita diadopsi. Kita ini bodoh, kita ini lemah, kita ini enggak terpandang, hina. Kita ini enggak ada artinya. Dalam kondisi yang serba tidak layak tersebut, Allah mengadopsi kita. Kiranya pemahaman ini membuat kita mengerti betapa berharga dan mulianya berkat rohani yang Allah sudah berikan kepada kita. Saat kita bisa menyelami, mengerti hal ini, maka pujian itu akan terus bertumbuh di jiwa ini. Tujuan adopsi rohani. Terakhir di sore hari ini, dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Tujuannya adalah supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Puji Tuhan. Saat kita sungguh memahami berharga dan mulianya
berkat adopsi rohani, sebelumnya Allah memusuhi kita, sekarang mengasihi kita. Kita yang gak layak tetapi tetap dikasihi oleh Allah, dijadikan anak-anaknya. Kita yang sudah mengalami itu, Paulus doakan supaya kita mengerti betapa berharga dan mulianya adopsi ilahi itu. Karena saat kita nggak mengerti, meski kita sungguh sudah diadopsi, rasa syukur kita, kebanggaan kita nggak ada. Kita kan seharusnya bangga, kita diberi marga Allah, diberi nama Allah. Sebagai orang-orang yang lahir dari Allah, kita punya nama Allah, marga Allah. Kita seharusnya bangga. Tapi karena kita nggak ngerti, kita anggap biasa saja. Kita take it for granted, ya biasa saja. Emang saya lahir Kristen, ya udah tiap hari Minggu ke gereja. Efesus ngajari kita, surat Efesus ngajari kita. Paulus berdoa syafaat agar kita ngerti betapa mulianya, berharganya berkat adopsi. Saat kita bisa mengerti, maka sesuai dengan ayat Efesus 1 ayat 6 tadi, maka hidup kita akan membuat surga itu memuji kasih karunia Allah, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Kristus. Itu tujuannya, supaya terpujilah kasih karunia Allah yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Kristus. Surga bumi memuji kasih karunia Allah saat melihat hidup kita. Hidup kita menjadi bukti dari kasih karunia Allah. Tentu kita yang sudah diadopsi dan yang bisa mengerti betapa berharganya adopsi ilahi tersebut. Next. Allah melakukan ini, Efesus 2 ayat 7, supaya kebaikannya kepada kita yang adalah milik Kristus akan menunjukkan anugerahnya yang berlimpah secara jelas pada masa mendatang. Jadi kebaikannya pada kita itu akan menunjukkan anugerahnya secara jelas kepada orang-orang yang melihat hidup kita. Itu yang kita dapat di ayat ini. Sekali lagi, Allah menunjukkan kebaikannya kepada kita supaya kebaikan yang Ia tunjukkan kepada kita itu bisa ditunjukkan kepada orang lain bahwa anugerah Allah itu berlimpah. Tentu kita rindu semakin hari kita bisa semakin jelas tunjukkan kepada orang bahwa hidup kita ini bukti anugerah, bukti kasih karunia. Semakin hari semakin jelas, sehingga lebih banyak orang bisa memuji kasih karunia Allah. Saat kita bisa berbuat baik, berbagi berkat jasmani, berbagi nasihat, berbagi telinga untuk mendengar saudara seiman atau orang-orang belum beriman yang sedang hadapi masalah, telinga kita siap mendengar. Saat kita bisa lakukan kebaikan-kebaikan tersebut,
Tujuannya adalah supaya anugerah Tuhan itu dipuji. Kasih karunia Allah itu dipuji. Next. Saat melihat hidup kita, sesama dapat melihat dengan jelas kelimpahan anugerah Allah melalui Yesus Kristus. Dengan demikian, fokus pujian dan sanjung sesama bukanlah diri kita, tetapi Allah kita di dalam Kristus. Hidup kita itu akan membungkam, next, mulut yang berkata Allah itu kurang baik. Kita tahu bersama, di dunia yang semakin jahat, di dunia yang semakin sukar ini, maka semakin banyak mulut yang meragukan kebaikan Allah. Allah itu baik enggak ya? Kok saya hadapi masalah terus? Kok masalah demi masalah datang, enggak berhenti, terus datang. Allah itu baik enggak ya? Nah, kita belajar di sore hari ini, saat kita benar-benar bisa mengerti bahwa kita ini diadopsi secara rohani, maka kita bisa menjadi bukti kasih karunia Allah itu benar-benar nyata. Sehingga orang lain punya alasan untuk percaya pada kebaikan Allah meskipun mereka dalam masalah. Ini mau sama-sama kita perjuangkan sesuai dengan standar yang Paulus share. Standar yang Paulus bagikan di surat ini. Orang-orang yang menyelami adopsi ilahi, adopsi sorgawi, maka hidupnya menjadi bukti kasih karunia. Sehingga saat orang mulai ragukan kebaikan Allah, orang tersebut punya bukti untuk menghilangkan keraguan tersebut. Ini yang Paulus bagikan kepada kita. Dan kita percaya Allah yang Paulus sembah sama dengan Allah kita. Yesus yang Paulus layani sama dengan Yesus kita. Kita mau sama-sama berjuang. Kita mau belajar, kita mau latih diri kita. Belajar, latih diri kita, emosi dan praktek. Emosi, praktek, empati, tindakan. Bukan hanya, aduh kasihan banget ya itu orang. Tapi gak mau bertindak. Bukan juga asal aja bertindak karena banyak duit. No, sia-sia juga. Tiga-tiganya kita harus punya seimbang di hidup kita. Kita punya dasar yang benar, belajar dan belajar, kita terus latih diri kita, punya empati dan bertindak. Puji Tuhan, hidup kita akan membungkam mulut yang berkata Allah itu kurang baik, atau bahwa ia pelit, terbatas dalam menunjukkan anugerah. Oh enggak, Allah kita itu melimpah anugerahnya dan melimpah ia berikan kepada orang-orang kesayangannya. Kita memberi alasan bagi sesama untuk percaya pada kebaikannya. Tentu implikasi dari paragraf ini adalah halangan atau penghambat untuk orang-orang melihat kebaikan Allah adalah saat kita berbuat baik, kemudian kita memegahkan diri. Itu halangan utama dari paragraf ini. Saat kita berbuat baik, tetapi kita minta balas. Tetapi kita berkata, saya yang baik, saya yang bisa lakukan ini. Saya yang terus latih diri saya untuk bisa berbuat baik. Saat kita mulai megahkan diri, kita
sungguh melakukan apa yang menjadi antitesa terhadap paragraf ini. Kita seperti sedang memberi alasan untuk orang tetap dalam keraguannya terhadap kebaikan Allah. Perbuatan baik kita menjadi hampir-hampir gak berdampak, bahkan mungkin sama sekali gak ada. Artinya kita mungkin memberi kepada orang yang berkekurangan 1 juta rupiah, tetapi kita megahkan diri, 0 itu hasilnya. Sesuai dengan apa yang kita belajar. Oleh pertolongan Roh Kudus, oleh pertolongan Roh Kudus, kita percaya apa yang kita belajar memperlengkapi kita untuk jalani kekristenan kita lebih lagi imbang, lebih lagi utuh. Sehingga hidup kita sungguh dan sungguh bisa lebih lagi berdampak. Kita pun selain memegahkan diri adalah tadi ya, kembali saya sempat bahas, membanggakan pendeta, membanggakan seorang hamba Tuhan. Itu pun penghalang untuk sesama melihat Kristus. Saat kita berkata, saya bisa seperti ini karena pendeta itu loh. Itu bahaya. Itu merupakan antitesa terhadap apa yang kita belajar di sore hari ini. Itu bertolak belakang. Kita gak megahkan diri kita. Kita pun gak memegahkan seorang yang lain. Hanya kasih karunia Yesus yang kita megahkan. Hanya karya Kristus di Kalvari yang kita megahkan. Puji Tuhan. Sebagai penutup sore hari ini, kita masing-masing berdoa, meminta pengertian. Kita pun saling mendoakan. Kita yang telah diadopsi Allah. Tadi awalnya adalah inisiatif Allah mengadopsi kita. Selanjutnya kita perlu berdoa supaya kita bisa mengerti berharganya tindakan Allah ini. Mengadopsi kita yang sama sekali enggak layak. Nah, seperti remaja pilihan yang diadopsi oleh para bangsawan Romawi kuno. Kita bertolak belakang. Sama sekali enggak layak. Tetapi kita telah diadopsi oleh Allah. Kita yang dimurkai oleh Allah sudah menerima berkat propitiation. Amarah Allah reda, padam kepada kita. Bukan hanya padam untuk bersifat gak peduli terhadap kita, netral kepada kita, enggak. Setelah sebelumnya marah, sekarang menunjukkan belas kasihan, menunjukkan keinginan untuk memberkati kita, dan tentu akhirnya adalah mewariskan segala kekayaan surga. Saat kita bisa mengerti berkat rohani adopsi, maka kita percaya kita akan dimampukan dari hari ke hari mendemonstrasikan secara jelas kelimpahan anugerah Allah di dalam Kristus. Kita enggak akan banggakan diri, kita enggak akan banggakan seorang pun yang lain, hanya Kristus, anugerah Allah itu yang kita banggakan. Sehingga meskipun mungkin kita hanya memberi 100-200 ribu rupiah kepada seseorang, tetapi karena didasari oleh tindakan, oleh motivasi, oleh dasar yang benar, itu sungguh memberkati orang tersebut. Orang tersebut bisa punya alasan untuk mengusir keraguan terhadap kebaikan Allah. Firman Tuhan kiranya memberkati kita. Saya serahkan kepada Ibu Rini. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau responi kebenaran firman Tuhan.
Kita nyanyikan itu pujian hidupku menggenapi firman. Puji Tuhan. Puji Tuhan. puji, segala hormat bagimu ya Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kasih karuniamu kami boleh ya Bapa mendapatkan gelar sebagai seorang anak ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami yang lemah ya Bapa, kami yang tidak ada apa-apanya ya Tuhan Yesus. Engkau yang terus Tuhan mengangkat kami, menguduskan kami ya Bapa, membuat kami indah di mata-Mu ya Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, kami bersyukur, kami sungguh Tuhan Yesus terpesona akan karya-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami ingin Tuhan hidup kami terlebih lagi ya Bapa boleh menyempurnakan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan Yesus.
Tuhan yang menolong kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami, perjalanan kami ya Bapa. Kami boleh Tuhan memuliakan nama-Mu Bapa dalam segala perkataan, pikiran kami Tuhan Yesus, kehendak kami Tuhan, dalam setiap perbuatan kami Tuhan. Kiranya kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau tidak dipermalukan Tuhan, tetapi Engkau terus ditinggikan di atas segala-galanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman yang boleh Tuhan kami terima di sore hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau saja yang memateraikan dalam hati kami ya Tuhan Yesus. Firman yang tidak pernah sia-sia, tapi kami terus bertumbuh di dalamnya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami juga memberikan persembahan Bapa. Kami sudah belajar untuk lebih lagi Tuhan memberikan yang terbaik ya Tuhan Yesus. Kami mau dengan tulus Tuhan dalam setiap pemberian kami, besar kecil Tuhan Yesus. Kiranya semuanya Tuhan Yesus boleh Tuhan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan kami ingin memberikan yang terbaik. Kami menyerahkan kepadamu juga sisa acara kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Nia. Puji Tuhan, kita akan meresponi firman Tuhan dengan kita akan memberikan persembahan. Kita akan menyanyikan lagu Datanglah ke Baitnya. Diadopsi sama Tuhan. Kita sebenarnya yang tidak layak, tapi Tuhan sangat mengasihi kita dengan mengadopsi kita. Jadi kita boleh terus meminta, berdoa kepada Tuhan supaya kita boleh mengaplikasikan kehidupan kita, supaya kita dimanapun kita berada, walaupun kita hanya jadi ibu rumah tangga, walaupun kita hanya di rumah saja, tapi kita biar bisa boleh berdampak. Kasih itu boleh dirasakan orang-orang sekitar kita. Puji Tuhan, terima kasih persembahannya biar boleh terus berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Minggu lalu saya lupa, kotak itu terus tersedia sampai nanti minggu terakhir kita akan berkunjung ke Taman Pemulihan. Jadi sedikit besar tetap saya terus mengajak saudara-saudari, Bapak, Ibu untuk berikan yang terbaik untuk kita mendukung Taman Pemulihan. Jadi nanti saat kita ramah-tamah, kotak itu saya taruh di tengah ya. Seberapa yang kita beri, biarlah itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, minggu depan kita akan ada pemeriksaan gula darah lagi, asam urat lagi, sama tekanan darah ya. Itu untuk benar-benar mencari dana lagi ya. Jadinya
Saya minta juga Bapak Amos terus bersedia untuk memeriksa jemaat-jemaat yang ada. Dengan kita memeriksa kesehatan kita juga dapat memberi buat acara Taman Pemulihan kita. Hari Rabu di tempat ini ada doa puasa. Saya terus mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari datang sama-sama di tempat ini jam 6 sore. Kita sama-sama berdoa di tempat ini. Kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terus menguatkan kita. Itu boleh terus menjadi pegangan hidup kita ya. Biar kita sama-sama berdoa di tempat ini jam 6 sore. Dan kalau yang bisa berpuasa boleh berpuasa dan kita buka bersama di tempat ini. Itu saja pengumuman dari kami. Saya undang bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita saat sore hari ini. Nanti saya minta Bapak Bakri yang akan tutup doa kita. Kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Terima kasih Bapa. Engkau baik, sungguh baik, sangat-sangat baik. Kami mengucap syukur buat pertolongan-Mu di dalam ibadah kami. Sejak awal, pertengahan, hingga selesainya. Kami percaya lawatan-Mu begitu luar biasa. Setiap kami tidak Engkau biarkan merenung, akan tetapi oleh urapan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau telah menjamah setiap kami yang hadir beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan, memberkati semua yang sudah melayani pekerjaan-Mu, baik tim musik, WL Singer, sampai hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Berkati mereka di dalam melayani pekerjaan-Mu, terus pakai mereka menjadi alat yang heran di tangan Tuhan yang ajaib. Terus berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat, akal budi. Biarlah seluruh hidupnya dipersembahkan untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih semua yang hadir di tempat ini. Biarlah Tuhan firman-Mu yang sudah diberitakan kiranya boleh memberikan kekuatan, kemampuan agar dalam situasi apapun berkat firman-Mu yang meneguhkan iman kami semua, sehingga kami tidak larut dengan apa yang terjadi di sekitar kami, tetapi kami tetap kuat karena Engkau selalu ada di dalam setiap hati kami. Berkati umat-umat-Mu di dalam seluruh kehidupannya, baik keluarga, rumah tangga, diberkati oleh Tuhan, usaha mata pencaharian, pekerjaan, pelayanannya diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Demikian juga pertumbuhan anak-anak, Tuhan terus
menolong mereka, memberikan roh takut akan Tuhan, terus pelihara mereka agar di dalam pertumbuhan iman dan kasih-Nya Tuhan selalu menjaga, melindungi, menyertai anak-anak ini. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan-Mu, berkati hidupnya, berkati pelayanannya, juga anak yang studi di tempat yang jauh. Tuhan pun menjaga, melindungi, menyertai, memberikan roh hikmat, akal budi, serta kepandaian. Engkau buat berhasil dan beruntung dalam meraih cita-citanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan beramah tamah. Tuhan tolong, apapun yang ada, yang akan kami menikmati bersama, Tuhan kuduskan dengan kuasa firman-Mu. Biarlah semuanya boleh mendatangkan kekuatan yang baru untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Memberkati tangan-tangan yang sudah mengerjakan, mengulurkan tangan. Berkati, kembalikan berlipat-lipat ganda lewat usaha mata pencarian pekerjaannya Tuhan. Biar nama-Mu selalu ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah kembali ke tempat kami masing-masing, sebagaimana Engkau telah menyertai perjalanan kami, sehingga kami boleh beribadah di tempat ini, memuji, memuliakan nama-Mu. Demikian juga kembalinya kami ke rumah masing-masing dengan selamat. Biar nama Tuhan selalu kami puji, kami permuliakan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mari arahkan hati pikiran kita, dan arahkan kedua tangan kita, dan pulanglah dengan damai sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera, anugerah dan rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan oleh persekutuan Roh Kudus, kiranya tetap tinggal menyertai engkau dari saat ini hingga terus kekal selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah terima berkat Tuhan. Haleluya, 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 amin.